Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur tentu niscaya karena anugerah tertinggi iman dan kesehatan diamanahkan kepada kita. Pemirsa, hiruk pikuk menjelang pemilihan umum 2024, kian hari semakin tampak bersahwat. Sahwat tahta didukung tentu saja harta benda dan dukungan massa. Niscaya wajar dalam demokrasi apapun kata imbuhannya. Demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, dan demokrasi apapun pasti senantiasa sampai pada simpulan demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kita tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Apalagi jargon klasik dari demokrasi yang mengatakan vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sang legendaris mulai dari Plato hingga Aristoteles dan seterusnya menuturkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terjelek kedua setelah autokrasi. Karena itu mereka, orang-orang arif dari Yunani, mencoba untuk membangun peradaban politik negara kota. Namun jauh sebelum itu, Nabi Idris alaihissalam menorehkan satu kearifan dengan belajar menulis, pengobatan, rakam dasar ilmu pengetahuan. Kemudian datanglah generasi berikutnya yang memimpin dengan hikmat, Salomo atau Nabi Sulaiman, ada Daud atau David alaihissalam, hingga kepemimpinan teladan termulia untuk segenap insan, bangsa, dan negara di bumi tercinta, Rasulullah Muhammad SAW, yang mengabadikan salah satu sabdanya dari Sahih Abu Daud, Tirmizi, dan yang lainnya, bahwa kekhalifahan nubuwah hanya 30 tahun saja. Jadi mimpi mendirikan khalifah di era sudah 30 tahun masa kenabian hingga Khulafaur Rasyidin adalah mimpi yang tidak berdasar. Namun mimpi bahwa rakyat hingga mereka yang bertahta dan bermartabat di republik manapun, di kerajaan manapun, dipimpin oleh hikmat Tuhan yang Maha Esa, niscaya apalagi kita berdasar Pancasila. Pemirsa, ketika euforia politik era reformasi, maka reformasi sungguh tidak jelas arahnya, karena masing-masing orang
merasa yang punya massa dan punya harta benda, merasa paling layak untuk memimpin sebuah partai politik. Sehingga sampai hari ini, kalau perguruan tinggi dibatasi, SD, SMP dibatasi, bahkan PAUD yang diprakarsai secara mandiri oleh masyarakat juga dibatasi. TK dibatasi. Semua lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa dibatasi. Namun satu-satunya yang mutlak bebas adalah mendirikan partai politik. Meski dengan persyaratan, namun semua orang boleh mengajukan pendirian partai politik. Sungguh miris jika kita terus-menerus mengumbar syahwat demokrasi yang tidak diteladankan oleh pendiri Republik Indonesia hingga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kita mereformasi diri tanpa berdarah-darah, tanpa harus berbakar-bakaran, tanpa harus disemprot dengan water cannon. Anak-anak yang masih muda belia, tanpa dilakukan pemukulan atau saling memukul, saling baku hantam. Satu hal yang perlu kita perjuangkan dengan hati nurani adalah rela negeri ini dibatasi partainya, dan rela negeri Indonesia tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, direformasi kembali pada semangat founding fathers and mothers kita, pendiri bangsa kita, bahwa masing-masing diri, sekali lagi, jangan pernah bosan. Seluruh anak bangsa, marilah kita kembalikan dipimpin oleh hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara kita yang Nasrani bisa membaca ragam hikmat yang ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil atau Alkitab. Ada 222 kata hikmat, di mana jika kita mencoba memilah hanya ada 2 saja. Hikmat yang berasal dari Tuhan dan hikmat yang berasal dari manusia. Hikmat yang berasal dari Tuhan pasti bermanfaat untuk seluruh kehidupan insan dan lingkungan. Tetapi hikmat dari manusia cenderung, dalam Alkitab disebut, cenderung berbuat dosa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Kerelaan siapakah? Kerelaan mereka yang terlanjur ditokohkan di partai politik. Kerelaan mereka yang terlanjur ditokohkan di sosial media dan media massa. Mereka harus berkorban untuk menyatu padu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu niscaya diwujudkan bukan sekedar slogan belaka, bukan sekedar jargon belaka. Apakah yang harus kita relakan? Mari kita simak bersama dan kita memakai hati nurani, penggalih dalam bahasa Jawa, memikirkan dengan hati nurani yang dalam, bermunajat kepada Tuhan, selanjutnya usaha dilaksanakan. Sabdana yang ke-14.052, rela bagian pertama, tentu menyambung hikmatokrasi bagian ke-7 yang kemarin kami sampaikan. Kerelaan berjuang dengan jiwa harta benda diteladankan. Teladan dari nabi, rasul, beragama, dan berkepercayaan. Kerelaan berjuang dicontohkan ulama, spiritualis, dan rohaniawan. Dicontohkan raja-raja dan sultan-sultan
Nusantara dalam persatuan. Suruh perjuangan merembes pada putra-putri teladan. Semua anak bangsa Indonesia rela segalanya dikorbankan demi Indonesia merdeka atas dasar persatuan. Mari kembali bersatu, merajut benang yang terkoyak oleh demokrasi yang sudah telanjur menjadi demokratisme. Berhala yang menyamai agama dan kepercayaan Nusantara yang bernama demokrasi yang menjadi demokratisme. Marilah kita kembali ke hakikat Pancasila yang sebenarnya, yang pernah sekali lagi diteladankan oleh pendiri bangsa Indonesia, oleh Mosi Muhammad Natsir, Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh tokoh-tokoh Soekarno, Hatta, Syahrir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan seterusnya. Kita kembali mereformasi diri, mereformasi tatanan rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, desa, kota, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah Indonesia yang tercinta. Mudah-mudahan semangat dari kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang ditebarkan pesonanya oleh malaikat-malaikat Tuhan, sehingga kita bisa menyambut dengan rela hati berkorban demi persatuan Indonesia tercinta. Terima kasih. Yang mana